Perkenalkan, saya Andi Nurul Rahma, mahasiswi ahli jenjang Universitas Megarizky Makassar. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai definisi kefarmasian, sejarah farmasi, dan pendidikan farmasi. Nah, di video kali ini, saya akan membahas mengenai definisi obat, penggolongan obat, serta bentuk sediaan obat atau BSO. Nah, pertama, definisi obat secara umum. Obat adalah zat apapun yang dapat menyebabkan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Di kalangan masyarakat, secara umum, obat diartikan sebagai zat kimia yang dapat mencegah, mengobati, menyembuhkan, dan mendiagnosa suatu penyakit. Nah, selanjutnya, penggolongan obat. Yang pertama, golongan obat bebas. Ditandai dengan lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas dapat dijual bebas di warung, supermarket, minimarket, dan apotek. Dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya, vitamin baik dalam bentuk sirup maupun tablet. Dan obat-obat berkhasiat lainnya yang dapat menurunkan demam. Yang kedua, golongan obat bebas terbatas. Ditandai dengan lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas ini sebenarnya sudah termasuk menjadi obat keras, tetapi masih dapat dijual dan dibeli secara bebas tanpa resep dokter, disertai tanda peringatan. Obat jenis ini hanya dapat dijual secara bebas di tempat toko yang sudah mendapat izin dan apotek. Contoh obat golongan bebas terbatas ada pereda nyeri, obat batuk, obat pilek. Ketiga ada golongan obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Obat golongan ini hanya dapat diberikan di apotek dan dengan resep dokter. Misalnya, semua obat suntik, obat anti radang, obat jantung, dan obat psikotropika. Yang terakhir ada golongan obat narkotika. Obat ini ditandai dengan lingkaran dengan garis tepi berwarna merah yang di dalamnya terdapat simbol palang medali merah. Berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Untuk memperoleh obat ini tentu harus dengan resep dokter. Contoh obat golongan ini adalah morfin, heroin, dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk sediaan obat. Yang pertama, serbuk atau pulvis merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan dan ditujukan untuk pemakaian luar. Yang kedua, ada pulveras yang merupakan serbuk bagi yang kurang lebih sama dan dibungkus menggunakan pengemasan yang cocok untuk sekali minum, misalnya puyer. Yang ketiga, ada tablet atau kompresi yang merupakan sajian kompak yang dibuat secara kempah cetak dalam tabung pipih atau sirkular pada kedua permukaan atau cembung yang mengandung dua atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Yang keempat ada pil
yang merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Yang kelima, ada kapsul, yang merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras dan lunak yang mudah larut. Yang keenam, ada kaplet atau kapsul tablet yang merupakan sediaan padat kompak yang dibuat secara kempa cetak dan bentuknya oval seperti kapsul. Selanjutnya ada larutan, suspensi, emulsi, galenik, ekstrak atau ekstraktum, infusa, immunoserum, salep atau unguenta, suppositoria, obat tetes atau gutae, injeksi atau injection. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan saya pribadi. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.